Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min nabi nasta'in ala umurnya wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah bi kulatil ini. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Strategi pivot ketika saat ini berlangsung corona ini, itu saya lakukan itu. Dan sahabat saya kemarin nanya, namanya ini bagian keduanya Pak Kamis itu. Dia dengan senangnya, apa kok kelihatan senang terus saya, terus gimana-mana bla bla bla. Dipikir di Bali enggak parah gitu. Padahal saya kan gerak di bidang wisata ini. Cap, enak ya di Bali gini-gini. Saya ketawa. Saya dimanapun kondisinya. Sekarang ini loh. Ini corona ini, Anda responnya tergantung Anda responnya. Kalau respon Anda negatif, Anda akan susah. Tapi kalau Anda punya respon positif, itu Anda akan menang itu. Intinya gitu. Jadi tergantung responnya. Jadi kalau kita punya respon baik, semua akan baik semua. Meskipun kondisinya buruk gitu. Itu yang saya lakukan sekarang ini, saat ini. Jadi kalau saya lihat bagi orang kreatif, sekarang yang ngadu tuh kreativitas. Kalau dulu kalau saya mau maju, kenapa saya yakin bakal Uber itu bisa ribuan triliun nilainya, bisa ngalahkan jadi ojol sudah umat. Padahal tidak ada asing dan asing gitu. Jadi intinya apa? Dan saya yakin bakal maju tahun-tahun ke depan ini. Karena gini, kalau dulu teman-teman saya yang modalnya anggaplah saya 100 M itu, orang udah ada 500 miliar, udah ada 1 triliun, gede-gede semua. Kalah saya. Saya baru ngimpor cuman 1 kontainer, teman saya udah 5 kontainer, 10 kontainer ngimpornya. Ngimpor alat listrik ini ya. Saya kalah harganya. Sehingga pas saya jual barang dia bisa lebih murah gitu. Dan saya buat ini jaringan dia lebih kuat. Sengsara lagi sob. Jadi apapun kalah ketika pada kondisi normal. Sekarang bagi kalau Anda orang UKM dan Anda kreatif, sekarang waktunya, karena yang dimana orang kaya pun tutup semua. Teman saya hebat-hebat yang asetnya di atas 100, 200, 300 miliar, yang showroomnya gede-gedean tutup tuh, pelanggar semua, ngurangi karyawan. Karena beban operasional gede. Dia bebannya luar biasa gitu. Saya pernah alami seperti itu, UKM dulu. Beban saya operasional saya dulu buat bayar bunga tok, karena saya pakai uang bank, dia pakai uang bank itu hampir 250 juta. Karena saya menggunakan bank bukan hanya bank di pemerintah atau swasta yang ini yang bank keren ya. Saya gunakan kadang pas saya butuh uang, saya gunakan BPR kadang-kadang. Makanya bunganya gede, bunganya tinggi dan saya pemain riba. Padahal dulunya saya nggak pernah main riba. Dan alhamdulillah hutang saya di atas 10 M lebih. Dan sekarang sudah berkurang, sesuai pangkas saya riba. Dan saya tidak mau gunakan bank lagi. Sehingga kos saya kecil jadi sekarang ini. Bayangin kalau saya pakai dulu 250 juta segala macam-macam. Terus saya gini lakukan itu, kalau nggak so, biaya segitu aja. Dan sekarang enggak, kosnya rendah banget. Jadi dengan itu kan saya bisa fleksibel. Yang menang siapa? Kreativitas itu. Nah, bagaimana apa yang saya lakukan pivot strategi pada saat ini pada saat ini. Dan bukan murni banget itu. Pivot strategi dengan syaratnya apa? Yang bergerak adalah kreativitas itu, bukan uang itu. Jadi jangan juga Anda jadi pivot strategi, jangan juga Anda melakukan suatu pekerjaan di mana kerjaan marketing di mana uangnya keluar banyak gitu. Dan saya jelaskan juga ya, pivot strategi adalah sebuah aktivitas pengembangan usaha kita, strategi kita dengan mengubah model marketing kita, model bisnis kita sendiri, namun tetap berpijak pada visi bisnis yang dimiliki, visi usaha yang dimiliki. Istilah ini diambil dari gerakan basket yang berubah arah dengan tetap berpijak pada satu kaki. Jadi ketika dia masukin satu kaki gini, mengangkat ini, dia rubah arahnya. Akhirnya kan tujuannya yang penting masuk gitu. Jadi gerakan ini, pivot ini sebenarnya jadi meskipun kita disamakan mengubah arah strategi, namun tujuan visi kita tetap memasukkan bola ke dalam keranjang. Jadi fungsinya itu gitu. Dan ini biasanya terjadi ketika perusahaan membuat perubahan mendasar pada bisnis kita sendiri setelah menentukan visi bisnisnya, produknya apa yang dilakukan, terus kebutuhan pasar seperti apa. Karena sekarang kebutuhan pasar udah berubah, kebutuhan marketing udah berubah, strategi marketing apa, kita harus merubah. Tanpa kita bisa merubah itu semua nol gitu. Sekarang kalau Anda sekarang ini bagi pengusaha yang udah di atas umur 40, 45, 50 tahun ya, yang udah matang-matang semua. Malah teman-teman saya kemarin saya datang ke sebuah sahabat saya gak bisa gerak sob. Umurnya di atas 50 tahun, dia udah jatuh gak bisa gerak. Padahal dia dulu pengusaha hebat gitu. Kenapa masalahnya? Karena dia dia pengusaha reklame gitu. Dia punya bengkel, punya macam-macam. Sekarang dia ngelawan kompetitor, sebelum corona aja ngelawan kompetitor yang mantan karyawannya, dia udah gak bisa gitu. Contoh ada satu kontraknya kalah tuh sama kompetitornya. Ada satu kontrak 150 juta. Karyawannya yang udah keluar, yang udah dia udah tahu tekniknya pengurangannya,
dia bisa jual 200 juta terus 30 juta. Akhirnya kalah kan, kalah terus. Sekarang corona pas susah lagi gitu. Dan salahnya teman saya ini itu nutup usahanya gitu. Nyerah, give up. Ketika mau nutup usaha segala macam-macam, bangkitnya susah sob. Anda melakukan, jangan coba Anda lakukan kalau bisa bertahan dengan minimum requirement gitu. Yang penting bisa jalan. Jangan tutup gini loh. Jangan Anda kapok dengan bisnis. Ketika Anda gagal buntu, saya nggak mau bisnis lagi gitu. Anda diam. Salah sob. Saya pernah melakukan itu ketika saya bangkrut kemarin. Dan itu gak lama gitu. Ketika saya bangkrut kemarin, saya agak stres. Bangkrut tuh kalau aset saya dijual, saya mungkin 12 tahun lalu ya, aset saya jual, itu saya masih punya hutang, mungkin kalau sekarang hutangnya di atas 10 M gitu. Jadi seluruh aset saya jual, nutupin hutang saya ini saya masih punya hutang bisnis sama ke bank, sama siapapun masih di atas 10 M. Kalau dulu sih kecil, masih 35 miliar, itu 10 tahun lalu, sekarang kan lebih 2 kali lipatnya kalau nilai uang sekarang gitu. Dan itu ternyata apa? Bisa gitu. Nah ketika saya stres, gimana? Saya stres nggak usah lama-lama. Jadi kalau Anda stres pun jangan lama-lama gitu. Hanya beberapa minggu aja saya nyalahkan diri sendiri segala macam-macam. Kok gini nyalahkan siapapun. Terus setelah kita jadi nyalahkan siapapun, saya mulai bangkit lagi, mulai bisnis lagi. Ketika saya bisnis lagi, ya udah saya jalanin dulu. Apa adanya, lakukan aja apapun. Yang penting kalau jangan diam di rumah. Jangan Anda menyalahkan terus diri sendiri dulu. Kreatif sob. Jadi kalau Anda kreatif, itu yang dilakukan. Nah pivot yang sekarang ini saya lakukan strateginya adalah apa? Saya ngerubah arah ya bisnisnya. Tadinya Metro Kitchen ini saya buatin web di mana-mana. Terus saya jualan sendiri, semua sendiri. Saya udah rubah menjadi saya tidak punya sales marketing sales keluar. Saya kerjasama. Dan sekarang saya rubah lagi kerjasamanya. Sekarang saya udah siapkan menjadi reseller alat kitchen bagi Anda semua. Saya ngambil untung kecil aja, sangat kecil, 2%, 3% segala macam-macam. Anda bisa jadi distributor alat kitchen. Dan harganya di mana? Anda cek di SKD Forum, di situ ada reseller gitu. Dan itu nanti Anda saya punya produk tapi saya mau ini, ayo kirim ke saya gitu, kirim ke uber.id itu ininya, uber.id@gmail.com gitu. Saya akan post di sana. Tapi saya kasih syarat pembayarannya supaya aman, karena banyak ini juga itu harus pakai Uber Pay gitu. Bisa. Jadi Anda punya tabungan di Uber Pay segala macam-macam, Anda transaksi seperti itu. Jadi Anda bisa jual konsumen seperti itu. Nah, saya kan dapat keuntungan lain. Keuntungan lainnya apa? Transaksinya kan cukup besar ya di Uber Pay-nya. Dan Anda bisa bagi Anda yang punya akun Uber Pay. Saya rubah juga. Kemarin saya rubah juga, pivot juga untuk Uber Pay-nya. Tadinya di Uber Pay jualan pulsa, token segala macam-macam. Tadinya saya bisa ada menu sih untuk beli GoPay, Oppo segala macam-macam. Kemarin kan saya kena hacker. Kan pusing. Lagi stres, lagi kayak gini kena hacker lagi. Lumayan nilainya. Terus saya ini rugi enggak, saya cover semua. Jadi saya kena berapa ini saya tutup semua ininya. Jadi aman jadinya semua. Jadi intinya dan saya rubah sistemnya. Dan saya rubah sekarang ini linknya untuk GoPay, Oppo, tiket segala macam saya tutup gitu. Karena saya udah rubah, saya bukan bank gitu loh. IT saya lemah gitu. Saya ngakui tidak seperti bank. Akhirnya saya tutup semua itu karena dilarikan ke situ semua. Transaksi hacker itu ke situ. Mungkin yang jual pulsa sering kena gitu. Saya baca ada yang kena 2M, 1M gitu. Ada 500 juta gitu. Saya ngelapor polisi enggak, pusing-pusing capek-capek amat gitu. Bukan percuma karena saya udah nyambung dengan orang yang tugas saya cuma hacker Pak katanya. Untung saya ngambil semua Pak. Kalau saya ambil semua luar biasa gitu. Ya udah sekarang saya tutup itu, saya jualan full pivotnya, saya jualan pulsa, token listrik dan yang lainnya. Seandainya nanti sosial gimana masih bisa cover gitu. Dan saya buatin proteksi yang kayak bank gitu. Jadi ada verifikasi KTP, muka segala macam-macam itu untuk memproteksi itu semua. Dan sekarang udah aman sekarang. Jadi saya jual juga, saya pivotnya, saya strateginya. Tadinya harganya itu saya ngambil keuntungan Rp600. Saya bagi Rp200 bagi agen premium. Jadi sepertiga buat Anda. Sekarang saya rubah. Saya turunkan harganya, keuntungannya tinggal Rp200 gitu. Ternyata transaksinya booming, 2-3 kali lipat sekarang transaksinya. Coba Anda lihat. Harga saya udah murah banget. Jadi keuntungannya biar mereka yang menentukan. Tadi kan saya keuntungan saya bagi untuk enggak, keuntungan agen premium ada tambahan keuntungan lagi Rp50 setiap transaksi online-nya. Jadi sekarang saya rubah pivot semua. Dari sistem resellernya saya, distributor saya rubah juga pivotnya di sistem Uber Pay-nya. Ini rahasia sob. Tapi ini saya bagikan. Mudah-mudahan Anda bisa paham. Kalau nggak paham, ayo undang saya. Kalau Anda pengusaha besar, kita ngajarin, kita berbagi semua. Kenapa sih saya buka-buka ya karena berbagi. Kalau saya salah banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.